Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya. Kembali lagi belajar bersama Miss Karmila di hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah, Abang Kakak, untuk memudahkan Abang Kakak dalam memahami materi yang disampaikan, silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Untuk hari ini kita masih di tema 5 wirausaha dengan subtema 2 usaha di sekitarku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu IPS. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca, mari kita baca teks berikut kita baca teks berikut ini tentang kerajinan batik dan gerabah Kasongan, ya, merupakan 2 contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, Abang Kakak silahkan dibuka buku tematiknya di subtema 2 pembelajaran 1. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1, miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, berita ini bersumber dari media Indonesia ya dengan penyuntingan. Nah, Abang Kakak, jadi kita ketahui bahwa ekspor batik ya setiap tahunnya itu mengalami peningkatan ya. Nah, batik ini diekspor ke berbagai negara ASEAN ya seperti Malaysia dan Singapura. Nah, selain negara ASEAN, batik juga diekspor ke beberapa benua, yaitu benua Amerika ya, negara-negara yang ada di benua Amerika, kemudian di Eropa dan Australia. Oke, berikutnya Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya.
Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 pengrajin kualitas ekspor, termasuk 5 pengrajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, sumber www.antarnews.com. Nah, abang kakak ya di sini bahwa kerajinan ya gerabah dari daerah Kasongan Bantul ya, provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini mampu ya diekspor sampai ke ini ya berbagai negara ya, misalnya itu ke negara-negara yang ada di Amerika dan Eropa, bahkan sudah mulai merambah hingga ke Australia dan sebagian Asia. Nah, kerajinan gerabah ini ya meliputi guci-guci ya seperti yang terdapat dalam gambar ini ya. Jadi ada beberapa contoh kerajinan gerabah. Nah, itu ada guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, kemudian ada berupa patung ya atau hiasan luar ruangan dan dengan berbagai motif ya, dengan berbagai model. Jadi kerajinan gerabah ini ya dibuat oleh para pengrajin ya yang tersebar di beberapa pedusunan ya, itu di 5 pedusunan yang ada di daerah Kasongan ya, dengan pengrajin yang dia memang hasil daripada kerajinannya itu memiliki kualitas yang bagus ya, kualitas ekspor ya abang kakak. Nah, abang kakak ya tidak hanya batik dan gerabah saja yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara luar ya, masih banyak lagi komoditas lain yang diekspor ke negara luar ya, contohnya ekspor migas ya, minyak dan gas, dan beberapa ekspor non migas lainnya seperti dari hasil pertanian, hasil perkebunan. Nah, itu contohnya teh, kopi ya, kelapa sawit. Nah, itu juga diekspor ke luar negeri, dan beberapa hasil kerajinan seperti anyaman rotan. Nah, kita tidak hanya melakukan kegiatan ekspor saja, namun Indonesia juga ya mengimpor ya berbagai produk dari luar negeri. Contohnya itu adalah kendaraan, kemudian alat-alat elektronik ya, obat-obatan dan berbagai mesin. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut dengan mengimpor ya. Jadi kalau kita membeli barang atau mendatangkan barang-barang dari luar negeri, nah itu disebut dengan mengimpor. Nah, orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir ya. Nah, kemudian kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Jadi kalau negara Indonesia ya mengirim barang-barang dari Indonesia ya, barang dagangan ke luar negeri atau menjualnya ke luar negeri, nah itu disebut dengan kegiatan mengekspor. Nah, orang yang melakukan atau badan yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir ya. Nah, abang kakak kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu IPA. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang benda magnetis dan benda non magnetis ya. Nah, apakah itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Jadi abang kakak, ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya, apabila benda tersebut kita dekatkan ke magnet ya. Nah, ada yang bisa ditarik dan ada juga yang tidak bisa ditarik. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada pensil, kemudian peniti, ada penghapus, ada paku, ada penjepit kertas, sisir, kemudian ada gunting, ada batu, ada kayu, ada daun, karet gelang,
kemudian ada kaca. Nah, kita ya akan memprediksi apakah yang terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet. Ya, jadi ini beberapa benda tersebut apabila kita dekatkan ke magnet, maka apa yang terjadi? Ya, bisa ditarik oleh magnetkah atau tidak bisa ditarik? Nah, abang kakak perhatikan video berikut ini. Oh iya guys, ternyata magnet punya dua kutub loh. Yang pertama kutub utara dan kedua adalah kutub selatan. Jika kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, maka mereka akan saling tarik menarik. Jika kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka magnet akan saling tolak menolak. Alat dan bahannya yaitu gunting, pensil, batu, pensil, dan penjepit kertas. Langkah kerjanya adalah benda yang terbuat dari logam yang bisa saling menarik disebut dengan magnetis. Jika benda yang saling tolak menolak disebut dengan non-magnetis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, abang kakak tadi udah sama-sama kita lihat videonya ya, dan apa yang terjadi terhadap benda-benda tersebut apabila didekatkan dengan magnet ya. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak, identifikasi benda-benda berikut ini termasuk benda magnetis atau benda non magnetis ya. Nah, di sini ada 12 ya. Itu ada pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca ya. Apakah benda tersebut termasuk benda magnetis atau benda non magnetis ya. Jadi abang kakak silahkan tuliskan jawabannya di dalam kolom tersebut ya. Nah, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia ya. Nah, kalau pada materi sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang formulir dan bagaimana cara pengisian formulir. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang daftar riwayat hidup. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca kali ini ya kita akan baca teks berikut ini. Abang kakak silakan simak, Miss akan baca dari sini. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian,
menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Nah, setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, ya. Jadi daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi tentang informasi diri seseorang, ya, dari mulai pendidikannya, kemudian pengalamannya, ya. Jadi pendidikan itu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai pendidikan terakhir, ya. Nah, kemudian pengalaman bekerja atau pengalaman dalam mengikuti organisasi, ya, keterampilan yang dimiliki. Nah, itu kita tuliskan dalam daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup setiap orang itu pasti berbeda-beda, ya. Nah, abang kakak, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri. Nah, data diri tadi berupa nama, ya, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, ya, lengkap. Nah, kemudian pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Jadi dalam daftar riwayat hidup, nah misalnya kita untuk melamar pekerjaan, ya. Nah, dalam melamar pekerjaan, maka daftar riwayat hidup yang diisi itu yang setelah data diri, ya, maka pengalaman kita bekerja, misalnya kita pernah bekerja, ya, di tempat sebelum kita mendaftar di tempat kerja yang baru. Nah, itu kita tuliskan, ya, pengalaman kita dalam bekerja. Kemudian keterampilan yang kita miliki, nah itu kita juga cantumkan dalam daftar riwayat hidup. Nah, kalau kita pernah berprestasi, ya, memiliki prestasi-prestasi, nah itu juga kita tuliskan di dalam daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup itu, ya, berisikan tentang informasi penting yang mendukung, ya, yang dia perlu diketahui oleh orang lain, ya, abang kakak. Nah, untuk pengisian daftar riwayat hidup ini nanti akan kita pelajari di materi berikutnya, ya. Nah, abang kakak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang daftar riwayat hidup, kemudian benda magnetis dan benda non magnetis, kemudian komoditas ekspor, ya, Indonesia, ya, yaitu batik dan kerajinan gerabah dari daerah Kasongan yang diekspor ke luar negeri. Nah, abang kakak, Miss ingatkan kembali, ya, untuk tetap semangat belajar di rumah, dikerjakan latihannya, dan jangan lupa kirim melalui WA Miss, ya. Tetap melaksanakan sholat 5 waktu, murojaah dan tilawatihnya. Nah, abang kakak, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.